Kita masih nunggu ini, ya. Baik, rekan-rekan semuanya. Semangat pagi. Halo? Pagi. Oke, oh kurang semangat ya ini teman-teman ya. Kita ulang ya salam kita ya. Nanti ini direcording ya, dilihat dari semua teman-teman kita di Tiongkok gitu ya, senior-senior kita. Salamnya kok lemah gitu ya, lembek gitu ya. Kita coba ulang. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih rekan-rekan ya. Baik, hari ini kita bertemu kembali di pertemuan 1 ya untuk praktikum basis data ya. Agenda hari ini adalah pretest. Nanti Anda kerjakan dalam waktu sebentar saja, 15 menit gitu ya. Jadi tidak terlalu lama. Untuk melihat sejauh mana ya ini ya apa namanya pengenalan Anda mengenai database gitu ya. Jadi tidak terlalu lama kita saksikan gitu ya. Kemudian nanti ada agenda kontrak kuliah, RPS, kemudian ada diskusi-diskusi, ya, tujuan pembelajaran, kemudian perkenalan dosen dengan asisten dosen, karena nanti Pak Jerry akan dibantu di kelas praktikum ini, ya, oleh Mbak Adia. Nanti sebentar akan kita kenalan, gitu ya. Tetapi nanti agendanya nanti kita ngikuti random acara yang ada sudah saya sajikan di sini. Oke. Bentar, saya tunggu ini dulu. Oke, ini coba saya transisikan. Halo, apa terlihat rekan-rekan? Halo? Ya, nggak apa-apa. Nanti di recordingnya biasanya tidak masalah. Oke, coba dilihat. Ya, nanti dia akan memperbaiki kualitasnya sendiri ya. Oke, nggak apa-apa. Karena ini recording sekaligus streaming gitu ya. Jadi kita double ini apa namanya kerjaannya. Satu komputer ini gitu ya. Oke, saya kembali ke dulu. Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom ya, rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Om Swastiastu ya. Nama budaya, salam kebajikan. Ya, baik, hari ini rekan-rekan ya. Kita ketemu lagi ya, tapi di acara hari ini praktikum ya, tetapi praktikumnya ini agak spesial kita membuatnya, yaitu kita akan mulainya dari rumah Anda masing-masing. Nah, maka ada agenda yang harus Anda ikuti protokoler supaya nanti bisa mengikuti praktikum ini dengan baik ya. Jadi tidak ada yang ketinggalan gitu ya dan sebagainya. Kemudian nanti rekan-rekan juga bisa melihat tayangan ini nanti di YouTube ya setelah acara ini berlangsung, recordingnya selesai ya. Oke, saya lanjutkan dengan presentasinya. Jadi kita menuju ke agenda. Oke. Ya, saya di sini aja. Ya. Oke, ini adalah agenda kuliah kita. Ini ada jam pagi ya, jam 7.30 ya. Kemudian sampai selesai. Kemudian nanti jam 9.30 itu ada lagi. Tetapi Pak Jerry akan ada kelas lagi juga gitu ya, jam 11.30. Jadi nanti durasinya tidak bisa terlalu lama yang kita, supaya nanti tidak tabrak dengan kelas kakakmu gitu ya. Oke, salam pembuka sudah kita laksanakan. Kemudian nanti ada perkenalan dosen. Saya pikir teman-teman sudah berkenal saya ya dari kelas teori.
Kemudian nanti ada langsung saja ke perkenalan asisten dosen. Nah, oke. Sebelum itu kita akan salam ini dulu. Oh, salam sudah. Doa ya. Doa dipimpin oleh Mbak asisten dosen sekalian ya. Nanti sekaligus perkenalan gitu ya. Oke. Mbak Ardia ada? Halo? Iya, ada, Pak. Oke. Dibuka dulu mic-nya mungkin. Mic-nya. Buka kameranya ya. Supaya rekan-rekan bisa melihat. Terlihat tidak, Pak? Oke, ya, lihat. Monggo silakan Mbak Ardia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kenalan dulu, Pak. Apa nanti aja? Oh, berdoa dulu Mbak. Untuk memulai kelas praktikum ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa selesai. Makasih. Ya, agenda dilanjutkan. Si kalian kenalan. Gitu ya. Di sini kemarin sudah tak siapin ya. Mbak Ardia ini profilnya seperti ini. Kita siapin. PPT-nya. Muncul enggak? Di layar teman-teman muncul enggak? Sebentar. Muncul enggak? Muncul, Pak. Ya. Saya matiin dulu wajah saya. Ya, nanti teman-teman punya gambaran, punya ilustrasi. Bu Ketua, Pak Ketua, muncul profil kakakmu ini? Muncul Bapak. Ya. Ini monggo Mbak Ardia silakan. Ya, perkenalkan di sini saya Ardia Salsabila Syafira, bisa dipanggil Ardia, dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 18 kelas B. NIM-nya 18103037. Alamatnya di Purwokerto. Oke. Alamatnya tinggalnya di Purwokerto ya. Silakan, ada yang mau tanya dulu? Ada enggak? Rekan-rekan? Ini Mbak Ardia ini nanti akan Pak Uzen mau nanya. Halo? Gimana Pak? Jan, katanya mau nanya Jan. Halo. Gimana? Pak Uzen. Halo, gimana? Ada yang mau bertanya? Halo, ada yang mau tanya? Silakan. Halo, ada yang mau tanya? Silakan. Ada enggak? Nggak ada kayaknya, Pak. Enggak ada ya? Baik, cukup. Nanti bisa halo Bu Ketua dan Bu Wakil. Pak Wakil, sorry. Mbak siapa sih kemarin Pak Ketuanya? Fariha, dengar saya enggak? Iya, Pak. Ini nanti kakakmu Mbak Ardia dimasukkan di grup ya. Oke, Pak. Ini biar komunikasinya gampang. Coba saya kasih nomornya ya. Kamu udah WA saya belum ya, Bu Ketua ini ya, atau Pak Wakil ya? Halo? Udah Bapak, udah WA Bapak. Coba deh, ini kan WA-nya kan banyak ya, numpuk gitu ya. Coba kamu WA saya sekarang, gitu ya. Biar nanti aku bisa share nomor kakakmu gitu. Oke? WA saya sekarang ya. Oke, agenda selanjutnya adalah kita menjalani pretest dulu, rekan-rekan. Ya. Oke, bentar. Jadi persiapkan dulu rekan-rekan untuk mengerjakan LMS-nya dibuka dulu aja. Ini saya sambil balesi dari ketua kelas.
LMS-nya LMS-nya sudah disiapkan rekan-rekan? Halo? Ya, Pak. Oke, siap ya. Nanti sebentar lagi saya buka LMS-nya. Saya kasihkan ke ketua dulu. Yaitu Mbak Fariha dimasukkan di kakaknya dimasukkan di grup ya. Ya oke, semuanya sudah siap rekan-rekan? Ya, siap ya? Belum, Pak. Sebentar. Sebentar Pak. Bentar, Kita Pak, buka dulu bentar. deh. Punya Sinyalnya lelet, Pak. Bentar, Pak. LMS-nya sudah terlihat belum? Harusnya sih belum, karena belum tak buka. Belum bisa login Pak. Belum bisa Belum login? bisa iya lelet gitu Pak. Berarti ini waktunya tak extend aja ya. Tapi kita di sini sebentar aja, nggak usah terlalu lama. Atau kita nunggu teman-teman sudah siap atau belum? Bentar. Kita cek dulu. LMS-nya lama banget Pak. Lemot ya? Iya. Nanti saya harus menggunakan ini ya, apa namanya, cara yang lain. Nanti kalau saya batasi 15 menit, nanti teman-teman langsung nggak bisa kerjakan semua. Ini coba edit dulu deh. Waktunya ya. Ada yang masih kesulitan masuk di LMS? Halo? Ya, Pak. Ada ya? Udah bisa login Bapak, cuman masih belum bisa masuk ke kelas Bapak. Ya, masih belum. Ini apa namanya? Belum terbuka soalnya. Ini waktunya akan saya extend dulu aja deh. Biar nanti teman-teman yang berusaha masuk butuh waktu itu tidak terketinggalan ya. Oke, ini saya coba turning on. Waktunya coba akan saya extend menjadi 30 menit yang tadinya 15. Tapi karena kendala teknis di sini kemarin ada yang dari luar pulau ya, banyak ya? Betul ya? Iya Bapak. Luar Jawa. Oke. Baik, ini coba saya extend waktunya supaya teman-teman tetap bisa masuk gitu ya, dan tidak ketinggalan. Oke. Coba edit setting ya, waktunya akan saya panjangkan. Masih ada yang belum bisa masuk di LMS, rekan-rekan? Halo? Ada. Udah, Pak. Saya udah, Pak. Coba di grup ya, coba dibicarakan di grup ya, nanti Pak Jerry langsung buka dan itu harus langsung dikerjakan, kemudian nanti waktunya tertutup gitu ya, sesuai dengan timingnya gitu. Ya, silakan dimasukkan ke grup. Masih muter Pak LMS-nya. Jelek, Pak. Belum bisa terbuka. Ya, ini akan masuk semua di LMS ya. Baik, sebentar ya.
Apakah teman-teman juga merasakan berat di LMS? Saya kebetulan berat ini. Halo? Iya Pak, cuman muter-muter Iya Pak dari Pak, tadi. belum muncul. Oke deh. Belum Ya, muncul masih belum Pak. bisa. Berarti nanti gini aja. Ini nanti timingnya akan saya ubah. Ini saya juga sangat keberatan masuk di LMS. Mungkin web service-nya ini penuh gitu ya, karena semua orang hari ini tidak hanya kelas kita itu hampir sekitar 37 orang akses LMS bareng, kemudian sangat berat. Tadinya sih enggak ya, sebelum kita masuk ke LMS ringan-ringan saja. Itu masuk semuanya langsung lemot ya. Oke deh, berarti gini, teman-teman coba keluar dulu dari LMS ya, karena ini sangat berat sekali. Sebentar, bisa. Oh, nggak bisa. Ya, ini saya mau masuk LMS kemudian memperpanjang timing gitu ya. Nah, ini baru saja terbuka. Jadi ini saya tambah aja 120 menit ya. Untuk kendalanya ya, karena nanti takutnya teman-teman tidak bisa masuk gitu ya. Iya Pak. 2 jam ya. Baik Pak. Nah, minutnya akan saya ganti di 12 Oktober. Bosnya 120 menit aja. 120 menit dari jam 7. Oh, disebabnya sangat berat sekali ini LMS. Oke, bentar ya. Masih adakah yang belum bisa masuk atau ngeblank? Mas Ahrul ini blank ya. Ada yang lain? Saya juga Pak, sama kayak Sahrul. Iya, Pak. Blank ya. Oke. Ya, beginilah ya. Kendala teknis ya. Kalau ini memang murni dari LMS saudara-saudara, bukan dari perangkat Anda. Gangguannya sangat berat sekali LMS. Saya juga buka juga. Ini kayaknya membuang-buang waktu kita. Atau gini aja ya, ini kita teruskan aja dulu untuk ngomong kontrak kuliah. Saya harap ini bisa. 20, kita gitu. 120, kemudian saya coba shift. Sebenarnya sih Pak Jerry ketika ini bisa di-save, kemudian saya open gitu ya, rekan-rekan bisa langsung ngerjakan gitu ya. Seadanya lah, sebenarnya kita lihat grafiknya ini teman-teman sampai di mana sih lihatnya gitu. Tidak harus semuanya mengerjakan sih, nggak apa-apa gitu. Penting saya mau istilahnya mengadakan survei acak pemahaman basis datanya. Oke, kayaknya tampaknya ini sudah 120 menit, saya ganti. Saya pastikan aja dulu. Ya. Jadi nanti teman-teman kalau punya kendala teknis, ini bisa berlangsungnya, bisa mengerjakannya bisa lama. Ya, 2 jam lah, satu kali praktikum. Gitu. Biasanya kan 2 jam. Atau kadang 3 jam lah, kali praktik. Oke. Cukup lemot di tempat saya. Ya, masih Mas Maulana masih belum bisa ya aksesnya. Oke, sambil nunggu LMS kita. Jadi nanti teman-teman waktunya akan saya extend cukup banyak. Jadi nanti bisa mengerjakannya sesuai dengan ekstensinya waktunya 2 jam itu. Jadi tidak 15 menit lagi. Karena teknis ya. Oke, sudah 2 jam di situ. Nanti teman-teman
Sekali lagi, extend waktunya itu saya extend menjadi 2 jam dari 15 menit karena mempertimbangkan ini ya, teman-teman yang dari luar pulau, jaraknya jauh dan sebagainya, kendala teknis gitu ya. Sehingga nanti tidak saya paksakan di 15 menit, nanti teman-teman nggak bisa ngerjain gitu ya. Oke. Saya coba buka sekarang aja, nanti silakan yang sudah bisa mengerjakan gitu ya, yang belum di try dulu. Nanti setelah itu submit, kemudian Anda bisa tinggalin ya, biar nanti temannya yang tidak keberatan yang lain, yang dari jauh ya, atau sinyalnya jelek, dia tidak ini ya, sinyalnya jelek, dia tetap bisa ngerjain gitu ya. Oke, kan saya tunjuk buka, nanti saya butuh respon kamu, rekan-rekan, di pertemuan yang pertama ini. Sambil menunggu di LMS-mu itu sudah terlihat apa namanya RPS dan sebagainya ya. Oke. Nah, pretestnya sudah saya munculkan. Ini saya share aja biar teman-teman juga tahu bahwa Pak Saijeri sudah meng-share. Ini yang di virtual ini saya matikan dulu. Oke. Saya coba share ya. Apakah sudah terlihat LMS-nya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, ya ini sudah saya buka. Saya buka, kemudian waktu ekstensinya ini adalah 120 menit. Ini sudah saya buka. Nah, ini kalau Anda pengen lihat ini. Jadi pengerjaan kuis kita ini saya perpanjang menjadi 2 jam. Yang lihat lemot sekali di sini. Ini timingnya di sini saya ganti. Nah ini sudah 2 jam ya, bisa lihat teman-teman? Halo? Bisa, Pak. Oke, Bisa, ini ya. Pak. 2 jam ya, Pak Jerry udah menggantinya yang tadinya 15 menit menjadi 2 jam. Teman-teman bisa ngerjain itu ya. Karena Pak Jerry mempertimbangkan kendala teknis di tempat rekan-rekan. Jadi ini saya extend ke 2 jam. Jadi silakan nanti yang sudah bisa masuk langsung dikerjain aja. Ya, sambil memperhatikan penjelasan kita ya supaya nanti durasinya yang di YouTube tidak terlalu lama. Oke, begitu? Oke, Pak. Siap, Pak. Ya. Baik. Nah, bentar ya, ini saya stop sharing dulu. Oke. Nah, mungkin apa namanya ada aturan-aturan. Ya, aturan-aturan nanti yang bacakan Mbak asisten dosen ya Mbak, yang rule-rule itu ya. Yang rules yang kemarin Bapak kirim. Ya, ini saya buka di layar. Sebentar. Permisi Bapak, udah boleh ngerjain? Boleh. Tapi ini rule-nya diperhatikan. Ini sambil Mbak Ardia biar bicara ya. Oke. Saya buka dulu rule-nya. Sebentar. Ya, terlihat rekan-rekan aturan-aturannya?
terlihat. Nah, silakan Mbak Ardia diterangkan, Mbak. Nah, di sini kan pretest praktikum, jadi ada aturannya itu ada 5. Rekan-rekan tidak diperbolehkan untuk membuka resource apapun selama menjalani pretest, nggak boleh nge-browsing apalah yang bisa mencari jawaban. Terus kedua itu pretest ini berarti memiliki waktu 2 jam ya Pak? Iya 2 jam, jadi silakan berkonsentrasi saat mengerjakan. Ya, Terus 3, rekan-rekan tidak diperbolehkan bekerja sama dengan temannya, baik langsung ataupun tidak langsung, jangan chattingan. Terus yang keempat itu gunakan akun LMS untuk mengerjakan pretest. Terus rules nomor 5 yang terakhir, setelah pretest berlangsung selama 2 jam, jangan lupa jawaban rekan-rekan harus disubmit. Untuk rulesnya itu cuma 5 aja. Oke, itu ya. Ini soalnya ada 10 ya kemarin ya, Mbak. Iya, ada ya. 10 pilihan ganda. Ya, pilihan ganda. Jadi menolong teman-teman yang untuk koneksi. Jadi kita kemarin teruskan untuk pilihan ganda biar cepat, biar nanti hasilnya juga langsung bisa terlihat by sistem gitu ya. Jadi kita mengatasi kendala teknis ya seefisien mungkin soalnya kita buat. Jadi kemarin saya minta untuk ini ya sama Mbak Dia, gitu ya, supaya nanti teman-teman tetap bisa mengerjakan dengan keterbatasan yang paling ini ya paling rendah gitu ya di ketika internetnya jauh gitu ya dari lokasi ini ya yang baik gitu ya. Jadi tetap bisa mengerjakan. Gitu. Oke, nanti jangan lupa sekali lagi yang disampaikan Mbak Ardia, Mbak Asisten, ya, Mbak Asdos itu untuk disubmit ya setelah dijawab disubmit ya, jangan lupa. Kalau tidak nanti enggak dianggap enggak jawab teman-teman. Ya. Oke, itu ya. Ini mungkin soalnya pretestnya itu bisa sambil ngobrol kita. Jadi Pak Jerry akan menerangkan begitu ya mengenai RPS yang nanti Mbak Ketua juga kita semua yang ada di room ini bisa mengikuti ya, termasuk saya juga gitu ya. Jadi RPS apa yang akan kita sepakati, kontrak apa yang disepakati, gitu ya. Sambil ngerjakan tidak apa-apa karena nanti ini muncul di YouTube, Anda masih bisa mendengarkan kembali, gitu ya. Oke, nah, oke, saya ambil dulu ininya ya, RPS dan kontrak kita ya. Bentar. Ya, mungkin menunggu biar nggak kosong, Mbak Wakil bisa cerita dulu nanti database-nya itu gambarannya seperti apa, Mbak? Yang akan kita pakai. Halo, Mbak Ardia? Iya, halo Pak. Ya, mungkin sambil pelan-pelan dibicarakan sambil nunggu materi saya terbuka. Jadi nanti kita menggunakan software apa? Gitu ya. Coba diceritakan aja pelan-pelan gitu ya.
Ya, itu matkul basis data. Ini makanya MySQL. Nah, MySQL itu sebuah database manajemen sistem, yaitu DBMS, menggunakan perintah dasar SQL. Nah, MySQL ini berbasis client server diciptakan oleh Michael Montevidenius pada tahun 1979. Nah, DBMS itu sendiri adalah software yang digunakan untuk mengolah kumpulan atau koleksi data di mana data tersebut diorganisasikan atau disusun ke dalam suatu model data. Nah, selain MySQL juga ada SQL sama Oracle DB. Tapi di sini kita cuma makainya MySQL aja, yang lebih simple gitu. Ya, oke, terima kasih Mbak Dia. Nah, ini akan saya coba sekarang ya, RPS kita, gitu ya. RPS kita. Nanti semua yang ada di sini juga saya harapkan memahami RPS, kemudian capaian yang harus kita jalani, ditargetkan gitu ya, sesuai dengan target yang sudah kita susun berdasarkan RPS dan kontrak perkuliahan, ya. Oke. Akan matikan ini. Kemudian saya halo, masih bersama saya? Masih, Pak. Kan? Oke, baru saja ini crash ya. Iya. Titiknya saya sambung ke OBS. Oke, enggak apa-apa. Biasanya gitu, tapi nanti jangan leave ya. Saya masuk lagi. Oke, saya coba untuk sharing RPS kita. Jadi RPS itu singkatan dari rencana pembelajaran semester ya. Jadi satu semester kita ngapain aja ya gitu ya. Jadi ini dibahas di RPS ini. Kemudian RPS itu nanti akan kita sepakati ke dalam bentuk kontrak kuliah ya. Yang masing-masing kelas itu bisa saja berbeda antara dosen satu dengan yang lain ya, sesuai dengan kontraknya masing-masing gitu ya. Kesepakatan kelas. Oke, sudah munculkah Mbak asisten dosen atau Sudah, Pak. Layarnya? Sudah muncul. Nah, oke. Ini adalah RPS praktikum basis data kita, gitu ya. Kebetulan yang menyusun adalah saya sendiri. Tapi nanti kelas ini sebenarnya ada 3 dosen, ya. Dosennya ini ya seperti ini, ya. Jadi nama mata kuliahnya adalah praktikum basis data. Ya, ini 1 SKS. Yang 2 SKS itu di kelas teori, kemudian jurusannya SI kita, ya. Semesternya ini adalah ganjil, semester 3, gitu ya. Oke, kemudian nanti di kelas lain ada Pak Laude dan Bu Nisa, ya. Nah, itu. Jadi partner saya ada 2 lagi, ya. Oke, yang masing-masing juga mungkin punya asisten dosen, ya, beda-beda. Oke, kemudian ini adalah peta proses. Cara bacanya adalah dari bawah ke atas dari bawah ke atas, gitu ya, sesuai panahnya. Kemudian kalau ada panah kanan, dia dibacanya juga kanan. Oke, nanti ini bisa dilihat di LMS. Saya tidak terlalu baca di situ. Kemudian di sini tadi saya sudah mengatakan di sini adalah praktek, harganya 1 SKS. Nanti akan ada ini ya, partner saya dengan Pak Laude dan Bu Nisa. Kemudian deskripsinya adalah saudara-saudara ini ketika Anda belajar database, ya, tujuannya adalah kita membekali mahasiswa secara langsung dengan mempraktikkan pengetahuan, ya, konsep, keterampilan, perencanaan basis data relasional, ya.
Jadi mata kuliah ini nantinya akan meliputi merancang sistem dan arsitektur basis data. Artinya di sini akan ada bentuk normal dan sebagainya itu. Jadi sebelum membuatnya, bagaimana merancangnya gitu ya. Jadi tidak langsung buat gitu ya di aplikasi, tidak, tetapi kita akan modelnya adalah rancang bangun. Dirancang dulu, kemudian dibangun. Ya, kemudian dimulai dari IR diagram. Kalau model konvensional kalau kita mengerjakan program, tetapi kalau Anda berbasis OOP dia menggunakan kelas diagram. Ya, ini nanti gampang lah ya sambil jalan. Kemudian model basis data yang nantinya termasuk fungsi, kemudian normalisasi serta manipulasi basis data dengan SQL ya. Kemudian pelaksanaan kuliah ini dilakukan menggunakan standar protokol COVID-19 ya, melalui LMS, kemudian Igrasias dan sebagainya. Oke, baik. Mungkin sebelum lanjut ke bawah, nanti saya diingatkan sebentar lagi setelah ini ya, berarti setelah ini capaian ini kita presensi di Igrasias dulu rekan-rekan ya, presensi ya, jangan lupa. Oke, kemudian capaian dari lulusan ini adalah nanti ada 4, jadi selalu ada 4 karena ini adalah sudah disepakati di program studi Sistem Informasi IT Telkom, itu bahwa Anda selain pinter juga harus mampu menunjukkan sikap-sikap tanggung jawab ya, sesuai dengan keahlian. Kemudian saudara-saudara harus juga menguasai konsep teoritis ya, bidang pengetahuan. Kemudian mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, ya, menemukan kembali atau retrieve ya, untuk menjamin keasahian dan mencegah plagiasi, serta mampu mendesain kebutuhan sistem informasi. Ini adalah capaian dari lulusan kita ketika belajar dari ini ya, mata kuliah ini. Oke, kemudian CPMK-nya seperti ini, capaian mata kuliah. Ya. Jadi Anda harus mampu menghasilkan rancangan basis data konseptual, logis, dan fisik. Ya, kemudian Anda mampu mengimplementasikan rancangan basis data ke dalam database management system. Ya. Kemudian Anda mampu mengolah dan mengelola basis data. Ya, nanti ini akan ditemani atau dipandu atau saya berkolaborasi dengan Mbak asistennya. Oke. Nah, ini nanti bisa dilihat sendiri subcapaian kita. Dan nanti sesuai dengan persis seperti ini. Jadi setiap minggunya Pak Jerry akan membawakan materi ya persis sama dengan ini. Hari ini ngapain? Pengenalan basis data. Apa itu basis data? Ya itu. Ya, PPT-nya akan sekitar itu saja. Jadi tidak kemana-mana ya, karena ini sudah ditetapkan. Oke, kemudian teman-teman juga melihat komponen penilaian, gitu ya. Ini nanti ada tugas guided. Guided itu berarti nanti saya pandu, saya memberikan panduan, kemudian teman-teman mengikuti. Kemudian ada juga tugas-tugas yang unguided, itu teman-teman istilahnya mencari. Contohnya, tolong dong teman-teman sekarang mencari SAM, gitu ya. Untuk nanti kita instalasi, itu unguided. Tetapi nanti ketika instalasi, saya akan memandu Anda, berarti itu istilahnya guided ya. Jadi seperti itu pelaksanaannya. Nanti terus sampai dengan post-test berlangsung. Oke, kemudian sumber pustakanya kebetulan Pak Jerry tidak menggunakan yang versi Indonesia, tapi nanti ini bahasa Inggris. Ya, nanti mungkin saya akan bagi di LMS atau di grup ya. Jadi nanti ketuanya tolong ingetin saya, wakilnya tolong diingetin, Pak, saya butuh bukunya Pak. Nah ini nanti kita kasih. Atau belum di LMS Pak, nah, gitu ya. Tolong diingatkan. Oke, pertemuan 0 tadi memperkenalkan diri dan sebagainya, ini saya pikir sudah. Kemudian nanti kita bisa masuk di pertemuan ke-1 ini. Subcapaiannya kita dan teman-teman bisa menguraikan manfaat dan tujuan kuliah kita. Basis data itu untuk apa? Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Kemudian setelah itu indikatornya saudara tepat dalam menerangkan tujuan manfaat, menerima kontak, aturan, mampu menjawab pretest, gitu ya, dan sebagainya. Kemudian materi pokok RPS ini saya sampaikan, kontrak ini nanti akan juga saya sampaikan.
Kemudian metode belajar kita, pengenalan mata kuliah, gitu ya, apa itu basis data, peruntukan latar belakang kita menggunakan basis data serta tujuan dan manfaatnya. Ini semuanya secara sinkronus ya, atau kuliah interaktif praktikum menggunakan Google Meet ya. Kemudian teman-teman nanti juga ada kalanya menggunakan asinkron ya, artinya saya rekam video atau Mbak Asisten rekam video, teman-teman ngikuti gitu ya. Jadi modelnya bisa berlainan. Ini sesuai dengan pertemuannya ini. Pertemuan satu adakah asinkron, berarti bisa ada gitu ya. Kemudian estimasinya waktunya adalah 2 jam di sini ya. Tetapi nanti di aktualnya rekaman ini mungkin tidak 2 jam karena nanti nabrak ini kelasnya yang lain ya. Jadi 1 jam ya. 60 menit paling minimal. Nanti dilanjutkan dengan praktikum. Jadi artinya gitu ya. Jadi pemaparan ini 1 jam, nanti teman-teman praktikum sendiri gitu ya. Posisinya sudah di-edit, kemudian nanti teman-teman akan melaksanakan proses selanjutnya secara unguided gitu ya, atau istilahnya flip learning ya. Kemudian diskusi online, jadi nanti kita akan coba diskusi ya, kita ngomong-ngomong gimana sih teman saudara-saudara dan sebagainya ya. Jadi dibicarakan di pertemuan pertama ini, nanti dengan deal-deal dengan Mbak Wakil juga di sini ya, Mbak Wakil dan Mbak Ketua dan juga Mbak Asisten ya. Oke, ini dulu karena nanti yang selanjutnya bisa dibaca sendiri karena itu ada di LMS. Jadi cara membaca kegiatannya seperti itu. Ini ada pertemuan 1 dan sebagainya sampai post test. Jadi teman-teman besok pertemuan 2 ngapain, praktikum ya, langsung dibaca di RPS-nya saja. Oke, kemudian ada kontrak kuliah. Teman-teman bisa melihat kontrak kuliah ini? Halo? Masih di RPS. Oh, nggak bisa ya, bisa stop. Saya coba share. Coba jendela kontrak kuliah. Ya, oke. Sudah terlihat kontrak kuliahnya? Sudah, Pak. Ya, ini ya di kontrak kita. Ini adalah sebenarnya turunan dari RPS ya, atau breakdown-nya seperti ini. Ya. Pasti sama ya, nama mata kuliahnya, kodenya, syaratnya itu sama. Pemahamannya, deskripsinya juga sama. Capaiannya aja yang kita tekankan di sini, teman-teman harus mampu memahami konsep teori. Harus mampu teorinya dulu. Teori nggak oke, maka praktikum juga nggak oke. Gitu ya. Jadi antara teori dan praktek itu harus seimbang di sini. Ya. Kemudian setelah berteori, Anda tidak hanya teori saja, kemudian Anda mampu praktek. Gitu. Oke, kemudian Anda memiliki kemampuan untuk menjadi tenaga profesional dalam bidang basis data. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol nih, ya. Nanti kita diskusi, ya, diskusi mengenai apa sih bidang yang saya dapat lakukan di basis data, gitu ya. Perkembangannya seperti apa? Oke, itu. Nah, ini sebenarnya adalah mata kuliah cikal bakal kalau Anda punya cita-cita untuk menjadi data analis, ya. Jadi seperti ini. Ini adalah awal mula. Nah, strategi kuliah kita ini adalah kita mengadopsi sistem online dan juga flip learning. Nah, flip learning itu nanti di dalam bahasa RPS itu seperti tadi. Ada yang bocor? Halo? Iya, Pak. Anda bisa matikan dulu atau Mbak Ardia vitaminnya karena bocor. Ya, oke, terima kasih ya. Baik, saya ulang kembali. Oke. Jadi ini kontrak kuliahnya. Ya. Muncul ya, Mbak? Muncul, Pak. Ya. Muncul Pak, muncul. Jadi metode kuliah yang nanti kita lakukan itu adalah pembelajaran online daring ya.
Kemudian kita tambahi dengan metode flip learning ya di sini, yaitu nanti teman-teman itu sebenarnya sudah kita kasih bahan, kemudian teman-teman belajar dulu nih sendiri gitu ya. Atau Anda bisa menyaksikan guided dari saya lewat misalnya YouTube. Nah, kemudian teman-teman ngelakuin, oh caranya gitu ya. Ini flip learning namanya. Kemudian bentuk perkuliahan berupa kuliah interaktif. Jadi artinya teman-teman harus interaktif ya, karena ini terekam, juga nanti teman-teman juga bisa melihatnya. Apakah saya aktif nih gitu ya? Ya, karena nilainya ada di situ. Ya, dalam praktikumnya. Kemudian tatap muka dilakukan secara langsung namun menggunakan media gitu ya, online. Kemudian evaluasi belajar dilakukan melalui tugas dan laporan ya, setiap pertemuan. Jadi setiap pertemuan ini teman-teman harus nyatat seperti yang di kelas kelas teori, catatannya tetapi jangan di kertas ya, di media elektronik, di Word ya atau di Office online terserah ya, atau di HP-mu tapi ada tanggalnya sekarang ya, dan juga metadatanya menunjukkan tanggal 12 Oktober ini. Ya, jangan nanti ketika diminta ngumpulin baru bikin, jangan ya. Karena Anda akan punya metadata dan saya akan tahu ini dikumpulkan bikinnya kapan dan Anda ngikuti protokolernya ya. Jadi silakan Anda mencatat. Nanti kalau nyatanya ketinggalan gimana Pak? Lihat YouTube gitu ya. Gampang ya? Bapak izin pesannya belum ya ditanya. Boleh. Silakan. Halo? Iya Pak. Silakan, ada yang mau tanya? Itu ada yang nanya absensi belum kan ya? Oh iya, sorry. Oke. Ya. Absensi nanti tidak lupa ya. Oke, Mbak Wakil dibacakan dulu Mbak ini Mbak, biar nggak kosong Mbak. Saya sambil ini. Halo? Mbak? Halo Pak. Nah, ini tolong dibacakan kembali strategi perkuliahan kita nantinya seperti apa, supaya tidak kosong di rekaman kita. Oh iya. Metode perkuliahan mata kuliah ini mengadopsi metode pembelajaran online dan flip learning. Bentuk perkuliahan berupa kuliah interaktif dan praktikum. Tatap muka dilakukan secara langsung dan melalui media online e-learning. Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan dengan tugas dan laporan rekanan setiap pertemuan, tanya jawab atau diskusi dan post-test, sehingga diharapkan adanya pemahaman yang lebih luas karena adanya pertanyaan dan diskusi yang biasanya akan berkembang dari materi yang sedang diajarkan. Untuk tugasnya itu, tugas dan laporan rekanan dikumpulkan setelah praktikum hingga 3 hari sebelum praktikum berikutnya dimulai dalam bentuk soft copy. Format penulisan laporan dijelaskan pada pertemuan pertama. Dilarang melakukan tindakan copy-paste atau plagiarisme. Ya, oke. Bisa diterangkan Mbak ini ya, Wakil ya. Mungkin kalau misalkan Mbak Astos ya, nanti misalkan teman-teman untuk ketika nanti diajari sama Mbak Astos, nanti jangan cepet-cepet ya Mbak Astos ya. Ya, nanti kasihan adik-adikmu ya. Oh iya Pak, mau izin bertanya, itu tugas praktikumnya 3 hari sebelum, bukan 1 hari. Mana ya? Yang mana? Itu tugas dan laporan dikumpulkan setelah praktikum hingga 3 hari sebelum. Oh iya, sebelum 3 hari sebelum praktikum berikutnya. Berarti 1 hari sebelum praktikum berikutnya. 3 hari sebelum praktikum sebelumnya. Oh enggak, sehari. Berikutnya. Jadi artinya kalau misalkan hari ini teman-teman masih bisa, ini kan tanggal berapa? 12 ya, tambah 3 hari itu boleh. Atau 3 hari sebelum praktikum sebelumnya itu berarti hari apa? Berarti Jumat gitu ya. Nah itu masih boleh. Karena kan teman-teman ini kan punya kesibukan juga di mata kuliah lain gitu ya. Jadi teman-teman masih diberi kesempatan untuk meng-arrange waktunya, membagi waktunya gitu ya. Jadi masih kita berikan kesempatan untuk mengumpulkannya secara ini ya, tidak hari ini langsung gitu, tidak ya. Masih punya waktu 3 hari lah, saya pikir cukup ya, kalau hanya istilahnya membuat laporan
Makanya gini caranya, biar teman-teman nggak kerja 2 kali, nanti ketika teman-teman ini misalkan disuruh untuk instalasi, ya kan? Instalasi dong, apa namanya, SAM-nya, kan gitu kan? Nah, itu sekaligus di print screen, gitu. Nanti saya ajari, ini sudah saya bikin, ya. Bentar ya. Presensinya, coba dilihat dulu. Saya butuh apa namanya, respon dari rekan-rekan. Udah Bapak, udah presensi saya. Sudah, Pak. Sudah bisa Pak Sudah, Pak. presentasinya, Pak. Nah, ya, sebentar saya coba lihat. Pak Bikum masih siap tadi. Ini sudah semua. Yang alfa masih banyak ini. Kevin, ada Kevin? Muhammad Habis, Putri Ivana, Saya sudah Pak barusan. Sevira, Oh, tapi saja, Pak. Tiara Dita, Alfia, Antas, Chris Ferdi, Rita, Aiswarya, Dimas Bagus, Enggar Priyatininggo. Nah ini, Hadir Pak. oh ini, coba apa namanya? Ya belum presensi Pak. Ya, presensi jangan lupa ya. Yuk, nanti jangan sampai teman-teman ini terkunci loh. Ini dia otomatis soalnya. Sekarang aja presensi. Nanti saya diingatkan lagi untuk membacakannya di akhir perkuliahan ya. Nanti kita kuliahnya ini mulainya jam berapa ya? 7.30. 7.30 harusnya kalau bisa sih 8.30-an lah kita selesai ya. Durasinya tidak terlalu panjang. Karena takutnya nabrak dengan kelas kakakmu yang kelas 1 ya. Oke. Baik, itu kemudian saya kembali lagi mungkin ke materi ya, kontrak kuliah. Saya pikir nanti cukup. Unsur penilaiannya silakan, yaitu ada mengenai sikap ya, sikap itu 15%. Kemudian nanti ada pretest dan posttest itu bobotnya 10%. Kemudian ada tugas pekanan dan laporan penduduk. Ini saya coba share dulu sebentar. Jadi kontraknya ini harus teman-teman perhatikan benar. Ya. Jadi untuk mendapatkan nilai yang maksimal, teman-teman paham dulu tentang kriteria penilaian kita. Ya. Jadi artinya sikap belajar itu artinya aktif, ya, disiplin, hadir ketika Anda kuliah, itu ada nilainya. Kemudian ada pretest, ya, yang tadi juga kita sudah mulai. Juga ada tugas pekan, ya. Kemudian di situ ada aturan-aturan yang perlu Anda pindahkan, ya. Kemudian ada laporan praktek dan juga post-test, ya. Itu dievaluasi di tengah semester. Nanti post-testnya berarti di tengah semester rekan-rekan, ya. Tidak di akhir ya, tapi di tengah-tengah. Oke. Kemudian nanti tugas pekan ini bisa diserahkan juga boleh kok di akhir semester, tetapi Pak Jerry akan melihat metadatamu itu, karena tadi kesepakatannya adalah maksimal 3 hari setelah hari H ya. Jadi metadata akan berbicara kepada saya ya, jadi saya tidak perlu tanya ke Anda ini kapan dibuat gitu ya, metadata akan bicara dengan saya dengan sendirinya. Jadi kita akan tahu apa namanya, kapan Anda membuat dokumen itu. Ya, karena kita bekerja di dokumen elektronik. Sangat mudah untuk melihatnya. Oke, kemudian nilainya, saya pikir yang kita bahas adalah nilai A saja. Ya, karena karena cita-cita kita kan ingin punya nilai A gitu ya. Yang lain nggak usah kita bicarakan, baca sendiri ya. Karena cita-cita kita adalah lebih dari sama dengan 80, Anda sudah dapat nilai A. Oke, kemudian untuk kelas saya Anda harus hadir 75%, atau intinya izin, apapun izinnya itu hanya maksimal 4 kali. Ya, kalau izin tolong bawa surat atau foto lah. Misalkan Anda mengantarkan orang tua
ke rumah sakit, kontrol dan sebagainya bisa difoto, masukkan di email ya, nanti emailnya tolong wakil atau Bu Ketuanya minta ke saya Pak untuk ngirim-ngirim surat izin, emailnya apa Pak gitu ya. Jadi saya harap ketua dan wakilnya aktif menanyakan itu ya, karena kelas kita tidak hanya ini, jadi mungkin fokusnya tidak kepada Anda saja begitu ya. Kemudian Anda harus berseragam ya, dan sebagainya itu sampai di bawahnya aturannya ada 10. Nanti teman-teman coba Pak pahaminya. Oke, dia media pembelajaran kita nanti menggunakan Google Meet, Zoom, WebEx, mungkin Kahoot ya, untuk biar nanti tidak membosankan ini kelas. Jadi ada kuis-kuis interaktif yang akan kita cobakan kepada Anda, kemudian ada Classroom, ada Jamboard, ya. Ada YouTube channel, ada Gracias, ada Learning Management System, dan ada aplikasi database menggunakan MariaDB atau MySQL. Oke, ya ini pertemuan 1 kita 5 Oktober, ya RPS sudah oke, metode belajar, kemudian prioritas sudah kita jalankan, dan format penulisan sudah kita juga paparkan. Oke, baik ya, kemudian ini saya stop sharing. Kita masuk. Jadi kalau teman-teman melihat di sini Pak Jerry sudah memaparkan mengenai RPS-nya itu ya. Muncul ya di tempatmu ya? Layarnya ya kelihatan? Iya, muncul Pak. Iya Pak. Sudah saya paparkan ya, RPS sudah kontrak kuliah kita. Ya, saya harap ini yuk, monggo silakan, ada yang mau tanya-tanya, diskusi. Silakan. Sudah paham atau gimana? Ini adalah forum yang baik ketika saya bertanya kepada Anda. Berarti indikasi bahwa ini kita sebenarnya adalah demokrasi belajar ya, merdeka belajar ini. Jadi artinya kita membuat Pak Jerry membuat sebuah metode yang biar merdeka, yaitu nanti Anda bisa melihat tayangan-tayangan di YouTube itu secara on demand gitu ya, kapanpun, dimanapun gitu ya. Anda bisa tetap nikmati gitu ya, bisa tetap siarannya dilihat ya. Pokoknya jangan sambil nyetir saja lah gitu ya, intinya gitu. Nyetir kendaraan atau berkendara. Oke. Nah, kemudian ini ada ketika saya tanya seperti ini, berarti saya menanyakan kalian pengennya bagaimana gitu loh. Jadi silakan untuk berdiskusi di tempat ini. Tetapi kalau misalkan rekan-rekan udah oke sih Pak, ya oke. Tidak masalah. Gitu ya. Oke, kalau ada gambar-gambar yang blur itu biasanya konektivitas internet ke tempat Anda ya, dia akan menurun. Tetapi nanti di recording dia tidak menurun. Nah, di recording baik-baik saja. Nggak apa-apa ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Muhammad Evan. Oke, kemudian ada lagi yang mau bertanya soal kontrak. Sudah cukup jelas rekan-rekan? Halo? Jelas? Iya, Bapak. Ya, oke ya. Jelas. Oke. Ya. Nah, baik, mungkin ini sebelum nanti bisa ditambahi kakakmu, nanti Pak Jerry akan bicara mengenai ini ya. Kita bahas mengenai tema hari ini. Nah, ini kita bisa masuk ke materinya dulu. Oke, apa terlihat? Terlihat Pak, tapi blur. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti ini karena randomis ya. Dia live kemudian campur recording ya, dicampur dengan streaming ya begini jadi. Jadi ada beberapa task yang dilakukan oleh komputer dan internet ini. Tapi biasanya recordingnya tidak masalah. Jadi recording tetap baik-baik saja. Karena ini sekaligus merekam, sekaligus streaming ya, ini double-double kerjaannya.
nanti dia baik sendiri. Oke? Baik. Jadi kita coba mendiskusikan mengenai teori review, gitu ya. Apa sih itu nanti MySQL? Kemudian ini sebenarnya adalah sambungan dari yang ada di kelas di teori. Ya, kemarin teman-teman sudah bisa menyebutkan jenis-jenis tempat penyimpanan data, gitu ya, berbasis komputer, gitu ya. Nah, ini ada MySQL gitu ya, kemudian ada SQL Server dan ada Oracle. Ini yang saya sebutkan adalah yang mungkin familiar dan lebih banyak digunakan orang gitu ya. Yang lainnya sifatnya biasanya masih komunitas, kemudian entusias. Oke. Nah, mungkin Mbak Ketua bisa membantu saya menjelaskan, gitu ya. Yang sudah pemahaman yang sudah didapat mengenai MySQL atau MariaDB, ya. Terus silakan. Ya. Halo? Ya, Pak. Ya, coba dibantu adik-adiknya apa namanya MySQL ini, kemudian MariaDB itu apa sih gitu ya? Coba dibantu. Baik, Pak. Oke. MySQL itu apa, gitu, makanan apa gitu ya. MySQL itu sebuah database manajemen sistem atau DBMS. Nah, itu tuh menggunakan perintah dasar SQL. Nah, MariaDB sendiri itu apa? MariaDB itu versi pengembangan terbuka dan mandiri dari MySQL-nya. Nanti kalau pas masuk ke XAMPP ya, Pak, nanti ada MariaDB-nya sendiri. Ya. Oke. Nah, ini sudah diterangkan secara singkat oleh Ya, sorry. Mbak Ardia, gitu ya. Tetapi nanti mungkin MySQL itu nanti diaksesnya menggunakan web browser ya. Jadi teman-teman harus menyediakan web browser yang update. Kemudian boleh enggak misalkan tidak menggunakan apa SAM gitu ya. Misalkan gitu. Ya. Ya boleh-boleh aja gitu ya. Anda bisa menggunakan LAM, MAM, WAM gitu ya, boleh-boleh aja ya. Ya. Cuma Pak Jerry tidak akan mungkin mengajarkan LAM-nya diajarkan, WAM-nya diajarkan gitu ya. Hanya untuk satu topik gitu ya. Topiknya misalkan mengenai membuat tabel. Nah, kan apa namanya tidak diterangkan dalam berbagai apa namanya platform itu gitu ya. Tetapi yang diterangkan adalah tekniknya. Jadi begini prinsipnya. Apapun nama database-nya, caranya tetap sama, yaitu query. Gitu maksudnya. Ya. Jadi caranya itu mau di query, mau dipakai di Oracle, mau dipakai di MySQL, di SQL Server, gitu ya, itu sama. Ya, query-nya tetap sama. Jadi kita tidak tergantung kepada platform, gitu ya. Kemudian SQL Server dan Oracle ini memang tidak kita pilih untuk diajarkan secara daring, mengingat kebutuhan komputernya itu tidak rendah, begitu ya. Dan mungkin rekan-rekan ada yang memiliki notebook saja, sehingga nanti kita kesulitan ketika nanti Anda akses, gitu ya. Mau belajar database query saja kok sulit banget, gitu ya. Dan tidak efektif dan efisien. Jadi Pak Jerry akan membuatnya efektif dan efisien dengan cara memberikan program-program yang ringan, gitu ya, bagi komputer Anda. Jadi Anda tidak komputernya dipakai untuk satu database lalu berat, gitu ya, Anda nggak bisa bekerja. Oke, jadi nanti yang penting adalah teknik di sini, teknik memprogram, teknik memanipulasi data, gitu ya. Manipulasi data sekali lagi kemarin bukan soal penipuan, bukan ya Mas, yang kemarin itu kita sharing. Manipulasi data, kalau Anda ingat, itu pikiran kita harus menuju ke CRUD ya, create, read, update, delete. Itu operasi itu yang harus Anda ingat baik-baik ketika bicara mengenai manipulasi database. Oke, itu ya. Terus saya akan coba lanjut. Nah, ini sesuai dengan RPS, jadi Pak Jerry berjalannya sesuai RPS saja. Nah,
mungkin sedikit ini bisa ngangkring gitulah ya. Nah, di sini ada forum diskusi. Ya, ini sebenarnya sama dengan yang di kelas teori kemarin ya. Masih ingatkah Anda mengenai apa itu data, informasi? Ya, kemudian gabungan keduanya membentuk apa ya? Halo, rekan-rekan? Halo? Ada data, ada informasi, kemudian setelah itu? Pengetahuan, Pak. Nah, pengetahuan ya, atau knowledge. Ya. Jadi artinya tingkatan itu yang nanti saudara-saudara harus pahami. Jadi dimulai dari data. Ya, kemarin apa itu data sudah kita sharingkan ya. Ya. Dan ini juga ada di pertanyaan kayaknya ada di pertanyaan ini di apa namanya pretest ya. Artinya gitu. Iya. Jadi ada informasi, ya ini adalah bentuk pengolahan dari data. Ya. Kemudian setelah itu informasi ini akan dibentuk lagi, ya, membentuk suatu hal yang baru atau memberikan pemahaman baru yang kita sebut sebagai knowledge. Ya. Bentuknya banyak sekali knowledge ini, bisa jurnal, tulisan ilmiah, ya, atau karya-karya ilmiah yang lain. Oke, ya, jadi ini sudah tercapai. Jadi selalu diingat ya, ketika kita belajar database, awal mulanya dari data. Data itu nanti harus menjadi informasi, dan informasi itu harus menjadi pengetahuan. Karena kalau tidak seperti itu, maka apa arti dari data? Karena data, kalau kita lihat determinan dari data itu adalah fakta. Tapi apakah pertanyaannya adalah apakah semua fakta akan menjadi data? Itu ya, kemarin sudah kita bahas di kelas teori. Oke, saya lanjut aja biar tidak terlalu banyak teori di sini. Oke, ini teman-teman harus sudah paham latar belakang penggunaan dari database itu sendiri ya. Oke, latar belakangnya. Nah, jadi latar belakangnya kenapa Anda menggunakan database? Ya, ini kita diskusi nih. Di sini harus diskusi tempatnya. Kira-kira apa? Ayo, monggo, silakan kita diskusi. Apa kira-kira pentingnya kita menggunakan database? Ayo, silakan. Rekan-rekan, ada yang mau bicara? Open mic dong. Silakan. Halo? Ini tidur atau mandi atau kemana ini? Di baju atau jemur pakaian? Sepi-sepi aja grupnya. Halo, ayo silakan. Ini waktunya kita diskusi loh. Berarti artinya nilaimu itu ada nilai diskusi interaktif. Jadi kalau Anda tidak interaktif, namanya itu ada nilai kan begitu ya. Oke, silakan kita bicara. Kenapa kita butuh database? Supaya tidak terjadi pengulangan data, Pak. Supaya, Mbak Sarah, supaya? Supaya tidak terjadi pengulangan data. Supaya tidak terjadi pengulangan data. Oke. Terus, dengan open mic yang lain. Supaya dapat menghemat penyimpanan data, Pak. Supaya? Dapat menghemat penggunaan penyimpanan data. Oke, menghemat. Penggunaan penyimpanan data. Oke, berarti artinya kalau Anda menggunakan data, ini tidak perlu ribet gitu ya, nyimpannya Ya. kemana-mana gitu ya. Oke. Ya, Pak. Smart shipping ya, arsip ya. Oke, yang lain. Satu lagi. Memudahkan pengambilan data. Penyimpanan data, Pak. Oke, satu ya. Mas. Keakuratan terhadap penyimpanan data, Pak. Oke, keakuratan penyimpanan data. Penyimpanan data. Oke. Boleh, maksudnya keakuratan itu kalau Anda misalkan Anda memanggil kembali, Anda mudah menemukan gitu ya. Iya, Pak. Oke. Lagi, ada satu lagi, Mas, tadi. Halo? Memudahkan pengambilan data, bukan Pak? Mau, ya. Oke. Tadi hampir sama dengan Mbak ini ya. Jadi ketika nanti Anda data itu Anda mau gunakan kembali, ini mudah dicarinya. Kalau Anda carinya, nyimpennya di lemari ya, atau di lemari-lemari yang lain yang secara fisik, tentu saja akan sulit gitu ya, menemukan atau mengarsipkan. Oke, baik.
Terus kemudian kita bicara mengenai perkembangan database. Ya, nantinya kenapa? Supaya ini tujuannya adalah Anda tertarik, oh ternyata belajar database itu penting gitu ya. Jadi perkembangannya seperti apa ya? Bisa enggak teman-teman ceritakan? Kira-kira menurut Anda saja. Database itu, ya, database itu sekarang yang pakai banyak nggak sih Pak? Banyak Pak. Database itu sejarahnya dimulai dari awal tahun 1950 sampai awal tahun 160. Kemudian di situ menggunakan magnetic tapes untuk menyimpan dalam pengolahan datanya. Kemudian di tahun 1980 itu ada sebuah penelitian relational prototype. Kemudian terdapat SQL menjadi standar industri. Kemudian di awal tahun 90 kemudian ada web commerce. Kemudian ada kayak dukungan pengambilan keputusan sampai tahun 2000-an peningkatan penggunaan database semakin pesat. Ya, oke. Baik, Mbak Mbak Putri ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Ya Pak. Ardia tolong dong dicatat Mbak Putri gitu ya. Iya, ini Pak lagi dicatat. Putri Ivana gitu ya. Jadi teman-teman ketika nanti teman-teman bisa interaktif di sini, nanti akan ada poin-poin tertentu untuk ini ya, kita mengambil keputusan nilai. Jadi silakan Anda untuk aktif. Nah, itu nanti dipaparkan oleh Mbak Ivana mengenai mungkin lebih kepada sejarah waktu ya. Tetapi kalau Anda kita lihat sekarang ini kita hidup di era data yang disebut sebagai big data era. Gitu ya, di mana-mana ada seminar big data gitu ya. Zaman dulu saya belum ada. Zaman dulu itu sekitar 10 tahun yang lalu itu masih trennya adalah data mining gitu ya. Sebelum data mining ada data warehouse. Gitu ya. Jadi kalau yang masa kini teman-teman adalah data mining dari data big data ya. Nah, big data ini akan melahirkan banyak sekali pekerjaan atau bidang ilmu kerja. Contohnya adalah big data analitik gitu ya. Jadi ketika teman-teman ingin menjadi big data analitik atau data analis, data scientist, nah ini adalah pintu masuk awal dari cita-cita itu ya, atau profesionalitas di bidang itu. Oke, jadi teman-teman yang suka mengenai database, data bisa digali sampai sangat dalam. Bahkan perkembangannya bisa sampai dengan data forensik, gitu ya. Yang saya juga menyukai bidang itu, juga menulis jurnal internasional di bidang data forensik, gitu. Ya. Jadi yang kita forensikkan itu tidak hanya manusia, gitu ya, tetapi data juga bisa masuk ke data forensik, gitu. Nah, dan itu adalah bidang-bidang ilmu perkembangannya yang sangat luas, yang nanti teman-teman bisa untuk masuk di dalamnya. Artinya masa depan database, ya. Kalau kita bicara mengenai masa depan. Kemudian yang lain adalah keuntungan-keuntungan yang teman-teman tadi sudah paparkan, ya, keuntungannya sangat banyak, gitu ya. Yaitu istilahnya ada yang bisa untuk memanggil kembali, menyimpan, gitu ya, menghemat waktu dan sebagainya. Itu adalah keuntungan-keuntungan menggunakan aplikasi database. Oke, kemudian, nah ini kita tujuan dan manfaat belajar dari database. Lihat ya, betul ya? Halo? Muncul Pak. Betul ya? Oke, nah, nanti kita sudah sharing-sharing lagi, cuma ini waktunya jam berapa? Jam 9. Oke, bentar lagi ya, jadi kita durasinya agak sedikit cepat, biar nanti minggu depan kita akan mulai praktek gitu ya. Nanti akan saya atau Mbak Asisten Pandu, ini materinya sebenarnya sudah ada, mungkin besok akan diterangkan oleh Mbak Asisten gitu ya. Nanti bagaimana cara instalasinya ini Pak Jeru sudah bikin ya. Tinggal nanti nanti
diajarkan kembali oleh Mbak Asisten. Karena mungkin minggu depan itu Pak Jerry tidak bisa hadir di classroom ini, ya, karena harus mengikuti pelatihan, gitu ya, pelatihan selama 1 minggu di Universitas di Jenderal Sudirman, Unsud ya, di Unsud, masih di Purwokerto. Jadi nanti mungkin akan diampu oleh Mbak Adi. Nah, ketika kita bicara tujuan dan manfaat belajar database, di sini ada banyak data. Ini maksudnya gambarannya adalah data itu kan serangkaian fakta, gitu ya. Nah, tetapi untuk bisa menjadi basis data atau nanti bisa Anda simpan di basis data, dia harus distandarkan. Ya, dia harus formatnya harus disamakan. Ya. Artinya raw data itu yang bersifat banyak itu, ya, ada data waktunya banyak ya. Data yang film, movie, ya, tulisan teks, gitu ya. Atau fakta-fakta yang hanya berupa cuilan-cuilan, petikan-petikan, kutipan-kutipan, gitu ya. Semuanya itu adalah data. Tapi ketika nanti dia menjadi database, dia harus distandarkan, ya, supaya untuk memudahkan Anda mengambil kembali, gitu ya. Contohnya misalkan kalau Anda mungkin di sini hari ini kuliah semuanya tidak memakai seragam, atau waktu sekolah itu tidak pakai seragam, itu akan sulit menstandarkan Anda anak SMP atau SMA, gitu ya. Tapi diberikan seragam supaya kita ngerti, oh ini kalau upacara bendera SD, oh ini SMA, oh ini SMP, begitu ya. Ini mirip-mirip seperti itu ya di dalam kehidupan nyata. Oke? Nah, ini ya, kemudian ini mungkin minggu depan aja ini saya sampaikan di arsitektural. Ya, nanti akan disampaikan juga boleh Mbak Ketua juga boleh, nanti ada apa itu database, apa itu record, apa itu field, apa itu record set, gitu ya. Yang ketutupan itu record set. Ya. Nah, itu nanti akan kita pelajari di mata kuliah ini. Ya. Istilah-istilahnya nanti kita akan familiarkan supaya teman-teman ini akan menjadi lulus dari mata kuliah ini sudah paham lah ya database, istilahnya database, kemudian ilmu database dan arsitektural. Oke. Nah, saya pikir diskusinya mungkin tidak saya panjangkan ya. Nanti ini praktek. Tarik. Sebenarnya agak memaksakan diri untuk masuk ke monitor itu ya. Oke, baik. Kita diskusi mengenai prakteknya sekarang. Nah, ini prakteknya nanti teman-teman kita lakukan minggu depan, ya, yaitu tentang instalasi. Nanti akan dipandu. Kalau materinya sih saya sudah bikin, sudah lihat juga ya. Jadi bikin beneran atau enggak bikin, gitu ya, sampai malam-malam gitu ya, sampai tengah malam. Ini sebentar, kita lihat. Saya stop dulu. Oke, apa terlihat? Halo? Terlihat, Pak. Nah, ini Pak Jerry udah malam bikin ini ya. Jadi tadi kalau Pak Jerry bikin beneran enggak ini bikin ini. Malam-malam sampai pagi jam 1 ini baru selesai ya. Untuk membuat Anda pinter ini butuh waktu
pengorbanan waktu yang cukup banyak. Nah, makanya Anda juga harus pintar ya. Terima kasih, Pak. Oke, jadi ini Terima kasih Pak. oke, jadi ini sudah tadi malam tak bikin sampai pagi instalasinya, tetapi mungkin nanti materinya apa namanya minggu depan akan disampaikan oleh Mbak Adia ya. Nanti apa namanya langkah-langkahnya gitu ya. Supaya nanti gini, kan ada pertanyaan misalkan, Pak, itu SAM-nya saya nginstal dua SAM bisa enggak, Pak? Versi 5 sama 7. Saya jawab bisa. Tapi nanti saya Pak Jerry akan mengajarkan bagaimana cara mengakses dua-duanya gitu. Ya. Atau ketika yang mau mana yang mau dipakai gitu ya. Jadi kalau dua-duanya kontrol panelnya bisa di start. Cuma ketika dia mau di starting service-nya itu portnya akan tabrakan ya. Portnya akan tabrakan. Tetapi cara pakainya berarti caranya gimana Pak? Ya kiat-kiat seperti itu nanti yang akan kita ajarkan di praktek ya. Kalau misalkan Anda menggunakan SAM dari satu. SAM-nya bisa lebih dari satu. Misalkan ada SAM 7 untuk PHP versi 7 dan SAM 5 untuk PHP 5 misalkan. Ya. Misalkan Anda menggunakan bahasa pemrograman PHP 5 dan 7 itu beda. Ya, tapi mau pakai dua-duanya gitu ya bisa. Nah, kali ini yang kita ajarkan itu adalah yang apa namanya satu dulu ya. Itu minggu depan nanti akan dipandu. Ya, nanti materinya itu tinggal teman-teman nanti ada di LMS atau nanti di-share oleh kakakmu, asisten ya. Ini caranya gini gitu ya. Nanti teman-teman mengikuti. Oh setelah ini ada semua di situ. Ya, tinggal berbasis gambar. Jadi Anda ngikuti aja tanpa banyak keterangan gitu ya. Jadi gampang untuk diikuti. Oke. Saya pikir itu rekan-rekan. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Halo? Cukup paham ya? Gambarannya? Belum ada, Pak. Oke, gambarannya cukup paham ya. Jadi minggu depan ini kita akan praktek langsung instalasi. Bisa mungkin Mbak Dia ngajarinya pelan-pelan aja ya Mbak, jangan. Karena ini adik-adikmu kan kita nggak tahu komputernya seperti apa, gitu ya. Jadi ketika nanti install, tolong sekaligus di print screen karena akan butuh laporan. Jadi Anda harus membuat laporan praktikum, gitu ya. Jadi sekaligus nginstal, sekaligus print screen pelan-pelan, gitu ya. Oke. Nah ini Pak Siri sudah ngomong. Jadi ketika nanti Anda install, print screen dulu satu, kemudian dipaste di Word, print screen. Ya seperti yang saya lakukan ini, yang ada di belakang Anda yang bisa melihat. Nah, tinggal nanti nambahi keterangan sedikit kalau Anda ya, nambahi keterangan. Jadi artinya Pak Jerry sudah melakukan contoh ini ya, contoh untuk Anda ikut. Oke. Oh kalau yang sudah, ya kalau yang sudah berarti Anda harus, apakah Anda sudah pertanyaannya kalau sudah instalasi SAM, apakah stepnya Anda sudah print screen? Nah itu maksudnya apa itu? Mas Giovanni, itu sudah di print screen belum? Belum, Pak. Soalnya kan itu SAM app-nya diinstal dari SMK, udah dari SMK. Oh ya, diupdate. Ini yang Pak Jerry ajarkan, ini adalah SAM paling baru, paling baru. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat di sini nanti SAM yang paling baru di SAM ORJ, di situ muncul langkah-langkahnya. Cara nyarinya, kan Anda lihat di situ. Pertama Anda masuk di SAM itu, SAM ORJ itu ya. Saya zoom. Lihat deh. Muncul deh. Muncul, Pak. Tidak kelihatan, Pak. Nah, artinya yang kita download nantinya itu adalah SAM versi terbaru. Jangan pakai yang SMA punya ya. Sudah lama itu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, jadi SAM-nya yang paling baru hari ini downloadnya. SAM yang paling baru berapa di situ? 74. Ya. 74. 7410. Nah, ini Pak Jerry menggunakan yang 7410, paling baru.
Kalau Anda sekarang ini browsing, masuk ke Google, yang itu yang kita pakai. Ya, masih ringan kok, Windows 7 masih jalan. 64 bit ya tapi ya. Pastikan komputer Anda 64 bit. Kalau yang 32 boleh Pak, ya boleh, SAM7 boleh. Komputer saya 32 bit Pak, gitu ya, boleh. Ya, boleh aja, tetapi SAM-nya tetap 7 ya. 7 yang 32 bit kayaknya. Gitu. Oke. Jadi yang kita instalasi adalah yang paling baru. Ilmu yang Pak Jerry ngasih adalah ilmu yang paling baru. Oke? Halo? Iya, Pak. Baik, Pak. Jadi ilmunya diupdate setiap saat gitu ya. Jadi ketika kita bertemu, nah ada ketemu dengan teori, ya berarti hari ini SAM-nya berapa? Itulah yang kita pakai. Yang paling baru. Oke? Nah, minggu depan akan dipandu oleh Mbak Ardia. Saya pikir teman-teman ngikuti dulu aja. Ngikuti dari Mbak Ardia besok. Ngikuti cara-caranya dulu aja, baru teman-teman lakukan. Jadi dipandu besok oleh Mbak Ardia minggu depan, ya, supaya nanti teman-teman tidak kesasar gitu. Kan udah nginstal Pak gitu. Tidak apa-apa, tadi yang sudah nginstal, tidak apa-apa, jangan dihapus, tidak apa-apa, nanti ditambah yang ini. Yang tadi saya sudah bilang, Anda bisa menginstalasi SAM lebih dari satu. Oke, Mas Giovanni. Halo. Baik, Pak. Ya, misalkan Mas Giovanni tidak rela ya, kenangan di SMA terlalu manis Pak gitu ya. Jadi saya tidak mau SAM-nya yang SMA ini saya tinggalkan Pak gitu ya. Ya nggak apa-apa. Yang tidak dihapus nggak apa-apa. Kita nanti instalasi 2 gitu ya. Yang baru dan yang lama. Boleh. Nggak masalah. Oke, gitu. Nanti minggu depan akan dipandu oleh Mbak Adia. Oke, mungkin saya cukupkan hari ini supaya durasi kita di YouTube juga tidak terlalu lama, gitu, dan bertele-tele, gitu ya. Jadi sesuai dengan kapasitasnya, Pak. Ada yang ditambahkan dari Mbak Ardia, monggo Mbak. Ya, untuk mengingatkan ya Pak, kalau pengumpulan hari Jumat terakhir ya. Oke, ya. Ya. Untuk Tanya ya. Jadi untuk paling gampang itu mengumpulkannya bisa nanti menggunakan Google Classroom ya enggak apa-apa, atau di LMS nanti teknisnya saya bicara dulu dengan Mbak Ardia nantinya ya. Rekan-rekan nanti akan diberitahu oleh Mbak Ardia atau saya. Oke. Nanti bekerja bisa komunikasi sama Mbak Ardia atau buat Mas Wakil bisa juga komunikasi dengan Mbak Ardia dan juga saya ya. Oke? Iya, Bapak. Oke, minggu depan itu mungkin yang mengampu adalah Mbak Ardia. Jadi yang memandu Mbak Ardia di kelas saya ini. Karena saya ada di Unsur gitu ya. Oke? Demikian rekan-rekan. Oke, Pak. Kita Ya, Pak. bentar ya. Ini saya ini hapus. Apakah layar Anda terlihat? Terlihat Pak. Oke. Baik, ini kita sampai di penghujung acara kita. Baik ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini rekan-rekan ya. Nantinya presensi akan coba saya report ke grup mana saja yang belum ya, jangan lupa ya. Masih kita tunggu sampai jam 7 malam melalui YouTube ya. Oke.
Jadi teman-teman masih bisa presensi sampai jam 7 malam hari ini ya. Silakan. Nah, bagi yang lain juga boleh. Nanti kalau Anda hari ini kan suruh ngumpulin catatan untuk ngapain tuh hari ini pertemuan pertama gitu ya. Di praktikum. Anda bisa menontonnya kembali di tayangan itu. Oke, kata saya dan Mbak Ardia mungkin pamit undur diri ya. Ada yang mau ditambahkan lagi Mbak Ardia? Cukup, Pak. Cukup. Pak atau teman-teman ada yang mau diklarifikasi lagi? Cukup, Pak. Cukup ya? Ya. Baik. Baik, terima kasih. Tetap jaga kesehatan rekan-rekan. Sampai ketemu di minggu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Bu Lilip ya. Terima kasih, Pak. Ya, Bu Lilip, monggo. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Thanks a lot, sir.